Pernikahan dalam agama Islam. Pernikahan secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul, sedangkan menurut istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalil lagi tentang pernikahan terdapat dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Tujuan pernikahan. Seseorang harus memiliki tujuan yang baik ketika akan melakukan pernikahan, karena tujuan inilah yang akan memengaruhi kehidupan setelah menikah. Tujuan menikah yang baik ialah sebagai berikut. A. Untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. B. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. C. Untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi Allah SWT. D. Melakukan perintah Allah SWT dan sunnah Rasulnya. E. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan. Hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Berikut penjelasan ringkas terkait hukum menikah. Yang pertama, sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Kedua, wajib. Hukum wajib menikah ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila orang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ketiga, mubah, artinya diperbolehkan. Seseorang dihukumi mubah untuk menikah apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. 4. Makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum memiliki bekal untuk memberikan nafkah. Yang kelima dan yang terakhir, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan, tetapi ia mempunyai niat buruk seperti menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Rukun dan syariat nikah. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan, sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Rukun menikah ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan sigat atau ijab dan qabul. Adapun masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Calon suami. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk seorang calon suami, yaitu yang pertama, calon suami benar-benar laki-laki. Kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri, baik haram karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. C. Tidak terpaksa. Tidak sah menikah tanpa ada kehendak sendiri. D. Calon suami diketahui jelas identitasnya, sudah diketahui nama beserta orangnya. E. Tidak sedang melakukan ihram. Nomor 2 yaitu calon istri.
Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk calon istri, yaitu yang pertama, benar-benar perempuan, kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena nasab, sepersusuan, atau karena ikatan pernikahan. Ketiga, jelas identitasnya, sudah diketahui nama serta yang mana orangnya oleh calon suami. Keempat, tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa iddah. Rukun dan syarat menjadi wali pernikahan ialah sebagai berikut. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik sudah dewasa. Tidak sah anak kecil menjadi wali nikah. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki tidak sah wali dari perempuan. Yang keenam, adil bukan orang fasik. Yang ketujuh, urutan wali adalah bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Yang terakhir, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, misalnya wali sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia adalah dari pegawai kantor urusan agama, yaitu KUA. Rukun dan syarat pernikahan bagi dua orang saksi. Yang pertama, Islam. Yang kedua, balik sudah dewasa. Tidak sah anak kecil menjadi saksi nikah. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka bukan seorang budak. Yang kelima, laki-laki tidak sah saksi dari perempuan. Dan yang terakhir, adil bukan orang fasik. Selanjutnya yaitu ijab dan qabul. 1. Ijab qabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya, antara pelafalan ijab dan qabul atau penerimaan tidak berselang lama. 2. Tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya, saya terima nikah si fulana dalam waktu sebulan. 3. Lafaz jelas maksudnya dan tidak disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. 4. Ijab dan qabul menggunakan kalimat nikah, tazwij atau turunannya yang semakna. 5. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Hak dan kewajiban suami istri. Agar tujuan pernikahan tercapai, suami istri harus melaksanakan hak dan kewajiban hidup berumah tangga sebaik-baiknya dengan landasan niat ikhlas karena Allah semata. Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Islam sebagai berikut. Hak dan kewajiban suami. 1. Hak suami. Ditaati seluruh perintah kecuali untuk maksiat kepada Allah. Dimintai izin oleh istrinya yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan seizin suami. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. Disyukuri kebaikan yang telah diberikannya. 2. Kewajiban suami. Memberi tempat tinggal yang layak pada istri sesuai dengan kemampuan. Memberikan nafkah kepada istri menurut kemampuan suami. Berinteraksi dengan istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang baik dan penuh kasih sayang, saling menghargai dan memahami kondisi istri. Menjadi pemimpin keluarga dengan cara membimbing dan mendidik dengan penuh tanggung jawab. Membantu istri dalam melaksanakan tugas sehari-hari, terutama dalam merawat dan mengasuh serta mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh-solehah. Selanjutnya ada hak dan kewajiban istri. 1. Hak istri yaitu mendapatkan mahar dari suaminya, mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, mendapatkan nafkah pakaian dan tempat tinggal dari suaminya, dan yang terakhir ada mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah SWT. Yang kedua ada kewajiban istri, yaitu patuh dan taat kepada suami sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila suami memerintahkan untuk melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka istri tidak wajib menaati, memelihara dan menjaga kehormatan diri sebagai seorang istri dan keluarga, serta harta benda suami, baik suami berada di rumah atau di luar rumah. Mengelola rumah tangga dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai seorang istri. Mengasuh, merawat dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Selanjutnya adalah talak, iddah, dan rujuk. Talak dari segi bahasa artinya melepaskan ikatan. Maksudnya ialah melepaskan ikatan pernikahan. Hukum melakukan talak ialah makruh. Sebagaimana hadis Rasul Muhammad SAW, An Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala abghadul halali ila Allah ta'ala talaq. Rawahu Abu Daud.
Hukum talak tersebut dapat berubah sesuai dengan kemaslahatan dan kemudaratan keberlangsungan ikatan pernikahan. A. Wajib. Talak menjadi wajib ketika bercerai lebih baik mempertahankan pernikahan. Artinya, jika ikatan pernikahan dipertahankan, namun hanya akan saling menyakiti ataupun mendatangkan bahaya, maka hukum talak menjadi wajib. B. Sunnah. Apabila sang suami sudah tidak sanggup memberikan kewajiban nafkah, sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya, atau karena istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT. Contohnya, istri tidak mau melaksanakan sholat atau ada kewajiban lain yang dilanggar oleh istri. C. Haram. Haram menjatuhkan talak jika merugikan salah satu pihak. Talak juga haram dijatuhkan apabila sang istri dalam keadaan haid. Selain itu, talak hukumnya haram dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci sesudah dicampuri. D. Makruh. Makruh merupakan hukum asal dari talak. Talak dihukumi makruh apabila tidak disertai dengan alasan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, karena dengan talak dapat merusak pernikahan. Yang kedua, macam-macam talak. Talak dilihat dari macamnya dibagi menjadi 3, yaitu talak dari segi kalimat digunakan talak ditinjau dari segi kalimat yang diucapkan bisa dilakukan dengan kalimat yang terang atau jelas, dan talak dengan menggunakan sindiran. Talak dengan kalimat yang terang adalah talak yang diucapkan dengan terus terang, mengandung kalimat yang sudah jelas dan sudah dipahami maksudnya. Contohnya, saya talak kamu sekarang. A. Talak dari segi sesuai atau tidak dengan aturan syariat. Dilihat dari sesuai tidaknya dengan aturan syariat. Talak dibagi ke dalam talak sunni dan bid'i. Talak sunni ialah talak yang dilakukan sesuai syariat Islam, yang dilakukan ketika sang istri dalam keadaan suci atau tidak sedang haid. Talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam. Contohnya, suami yang menalak istrinya sebanyak 3 kali, talak dengan 1 kali ucapan, atau suami menalak istrinya saat sedang haid atau nifas. B. Talak dari segi boleh dan tidaknya rujuk. Dilihat dari segi boleh dan tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak raj'i dan bain. Didahului oleh talak sebelumnya atau talak pertama, atau pernah diucapkan 1 kali talak sebelumnya atau talak kedua. Talak bain terbagi menjadi 2 macam, yaitu bain sugro dan bain kubro. Bain sugro adalah talak yang dijatuhkan oleh suami atas permintaan sang istri. Masa idah. Pengertian idah menurut bahasa berarti menghitung sesuatu. Masa ketika perempuan yang telah menikah kemudian ditalak dan harus menjalani penantian. Selama masa idah atau penantian ini, perempuan tidak boleh untuk menikah lagi atau diminta menikah. Dijelaskan juga bahwa hukum dari masa idah ini adalah wajib bagi setiap perempuan yang bercerai dengan suaminya, baik karena ditalak ataupun ditinggal wafat. Seorang muslimah yang sedang berada dalam masa idah disebut sebagai muqtadah. Adapun fungsi masa idah adalah untuk menjaga keturunan. Ketika seorang berpisah dan menjalankan masa idah, fungsinya adalah untuk memastikan rahim perempuan itu benar-benar bersih, sehingga jika ada laki-laki yang menikahi perempuan itu, maka benar-benar sudah bersih dan tidak ada lagi campuran air mani dari suami sebelumnya. Jika sampai terjadi campuran, dikhawatirkan mengakibatkan ketidakjelasan kandungan itu anak siapa, juga hilangnya keturunan yang jelas. Ketentuan masa idah. Seorang istri yang diceraikan suaminya, baik itu cerai hidup atau cerai mati, tentu harus menunggu masa idah. Adapun berbagai ketentuan masa idah cerai sebagai berikut. 1. Masa idah cerai hidup atau perceraian. 2. Ketika wanita cerai hidup, masa idahnya 3 kali suci sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228. 3. Masa idah cerai mati atau meninggal dunia. Pada wanita yang berpisah karena suami meninggal dunia, masa idahnya adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana diterangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234. 4. Masa idah wanita hamil.
5. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya hamil meskipun belum sampai 4 bulan 10 hari, masa iddahnya sampai melahirkan dalam suci dari nifas, sebagaimana dalam firman Allah adalah Quran Surat At-Talaq ayat 4. 6. Wanita yang tidak wajib menjalani masa iddah. 7. Wanita yang sudah dinikahi suaminya namun diceraikan sebelum dicampuri suaminya sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 49. Larangan dalam masa iddah. Adapun beberapa hal yang menjadi larangan bagi perempuan saat dalam masa iddah. Hal ini diatur dalam syariat Islam dan larangan tersebut tidak berlaku lagi apabila masa iddahnya sudah selesai. Berikut larangan bagi perempuan saat dalam masa iddah. 1. Tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. 2. Tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. 3. Melakukan ihdad atau tidak memakai perhiasan, wangi-wangian, pakaian mencolok, pacar kuku, dan celak mata. Dan yang terakhir ada rujuk. Rujuk berasal dari bahasa Arab yaitu raja'a, yarji'u, rujukan yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut. Syarat dan rukun rujuk. Adapun syarat-syarat rujuk sebagai berikut. Yang pertama, mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. Yang kedua, harus dilakukan dalam masa iddah. Yang ketiga, harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Yang keempat, talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwat dari istri. Dan yang terakhir, persetujuan istri yang akan dirujuk. Adapun mengenai rukun rujuk yakni sebagai berikut. Bagi istri, keadaan istri diisyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, sudah dicampuri. Yang kedua, istri yang tertentu bagi suami yang punya istri lebih dari 1. Yang ketiga, talaknya adalah talak raj'i. Dan yang terakhir, istri masih dalam masa iddah. Bagi suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri bukan paksaan dari pihak lain. Yang pertama, adanya saksi, dan yang terakhir, sikahat, yakni ucapan yang digunakan untuk rujuk. Ucapan ini harus dikaitkan dengan pernikahan. Ucapan rujuk juga dapat memakai bahasa selain bahasa Arab. Saatnya kuis.